Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai studi kasus 8. Kami dari kelompok satu dan sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Silvi, 16/2022/04 bersama rekan saya, Marisa Nina Kamilia, dengan MRP 16/2020/32 dan Jessica Marditya 16/2022/04. Selanjutnya, bagian latar belakang akan dijelaskan oleh rekan saya, Rizky Kamil. Dalam era digital ini, perusahaan industri komputer berukuran sedang berhadapan dengan tuntutan yang semakin kompleks dalam hal pengelolaan data dan informasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, desain database relasional menjadi fondasi kritis untuk mengelola dengan efisien berbagai aspek operasional dan manajerial. Studi kasus yang kami ambil menggarisbawahi pentingnya pengembangan sistem basis data yang dapat memenuhi kebutuhan perusahaan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dasar teori. Di dalam dasar teori ada beberapa macam. Yang pertama ada model relasional. Model relasional adalah fondasi dari desain database relasional. Ini menekankan representasi data dalam bentuk tabel, di mana setiap tabel mempresentasikan suatu entitas dan hubungan antar entitas diwujudkan melalui kunci-kunci relasional. Ini memberikan kerangka kerja yang jelas untuk memodelkan hubungan kompleks antar data, seperti produk dengan karyawan yang terlibat dalam proyek tertentu. Yang kedua ada chain diagram dan diagram Crawford. Diagram entitas relasi seperti chain dan Crawford membantu dalam mempresentasikan struktur data dengan cara visual. Chain diagram menggambarkan entitas, atribut, dan hubungan. Sementara diagram Crawford menekankan pada kardinalitas hubungan. Keduanya merupakan alat yang efektif dalam membantu desainer database merancang struktur yang mudah dimengerti dan dikelola. Yang ketiga ada database markup language atau DBML. Adalah bahasa markup yang memungkinkan deskripsi struktur database dalam format teks. Dengan menggunakan DBML, desainer database dapat secara jelas dan terdokumentasi menyajikan tabel, kolom, dan hubungan antar tabel. Ini mempermudah proses desain dan pemeliharaan basis data. Dan yang terakhir ada struktur query language atau SQL. SQL adalah bahasa pemrograman khusus untuk basis data relasional. Melalui SQL, pengguna dapat mengelola data dengan melakukan operasi seperti select, insert, update, dan delete. Kemampuan untuk menyusun query SQL yang efektif sangat penting dalam mengambil informasi yang diperlukan dari basis data. Selanjutnya ada studi kasus. Sebuah database relasional akan dirancang untuk perusahaan berukuran sedang yang bergerak dalam aplikasi industri komputer. Perusahaan ini menyediakan berbagai produk kepada pelanggannya, mulai dari program aplikasi tunggal hingga instalasi lengkap perangkat keras dengan perangkat lunak yang disesuaikan. Perusahaan ini memperkerjakan berbagai ahli, konsultan, dan staf pendukung. Semua personel dipekerjakan dalam jangka panjang, artinya tidak ada staf jangka pendek atau sementara. Meskipun perusahaan ini terstruktur untuk tujuan administratif, yaitu terbagi menjadi departemen yang dipimpin oleh manajer departemen. Semua proyek dilakukan secara lintas disiplin. Untuk setiap proyek, dipilih tim proyek yang mengelompokkan karyawan dari berbagai departemen dan seorang manajer proyek juga karyawan perusahaan, ditunjuk yang sepenuhnya dan secara eksklusif bertanggung jawab atas pengendalian proyek, sepenuhnya independen dari hierarki perusahaan. Untuk poin studi kasus, ada beberapa poin studi kasus, di antaranya yang pertama ada desain database relasional. Perusahaan berencana untuk merancang database relasional untuk menangani aplikasi industri komputer. Selanjutnya ada rentang produk. Perusahaan memberikan berbagai produk pada pelanggan, mulai dari program aplikasi tunggal hingga instalasi lengkap perangkat keras dengan perangkat lunak yang disesuaikan. Lalu selanjutnya ada personel dan struktur organisasi. Perusahaan memperkerjakan berbagai ahli, konsultan, dan staf pendukung. Semua personel dipekerjakan dalam jangka panjang. Dan yang terakhir ada proyek dan tim. Setiap proyek melibatkan pembentukan tim proyek setiap dengan anggota dari berbagai departemen. Seorang manajer proyek ditunjuk untuk setiap proyek dan memiliki tanggung jawab eksklusif terhadap pengendalian proyek, terlepas dari hierarki perusahaan. Mohon maaf, Silly masih ke-mute. Selanjutnya ada identifikasi entitas atribut.
Yang pertama itu ada employee yang terdiri dari employee ID, employee name, position, employee type, lalu ada departemen yang terdiri dari departemen ID, departemen name. Selanjutnya ada project yang terdiri dari project ID, project name, description, start date, and end date. Lalu ada manager departemen yang terdiri dari ID manager departemen sama periode, dan yang terakhir manager project yang atributnya terdiri dari ID manager project dan periode. Selanjutnya ada identifikasi entitas atribut atau hubungan relasi. Yang pertama ada employee versus departemen, hubungan relasinya many to one, lalu ada project versus employee, hubungan relasinya many to one, lalu ada project versus manager project, ada one to one, lalu employee versus manager project one to one, hubungan relasinya, lalu ada project versus manager departemen, hubungan relasinya one to one, lalu selanjutnya ada departemen versus manager departemen, hubungan relasinya one to one. Selanjutnya ada primary key dan foreign key. Untuk tabel employee yang menjadi primary key adalah employee ID, lalu yang menjadi FK di tabel employee adalah departemen ID, merujuk ke tabel employee sebagai foreign key berasal dari tabel departemen. Lalu ada tabel departemen, di mana yang menjadi primary key adalah departemen ID, dan di sini tidak terdapat foreign key pada tabel departemen. Lalu ada tabel project, yang menjadi primary key atau kunci utama dari tabel project adalah project ID, dan yang menjadi FK di tabel project adalah employee ID yang berasal dari tabel employee. Lalu ada tabel manajer departemen yang menjadi primary key atau kunci utama dari tabel departemen. Manajer departemen adalah ID manajer departemen. Dan yang menjadi FK di tabel manajer departemen adalah employee ID dan departemen ID. Lalu ada tabel manajer project yang menjadi kunci utama atau primary key di tabel manager project adalah ID manager project, dan FK di tabel manager project adalah employee ID yang berasal dari tabel employee, dan project ID yang berasal dari tabel project. Baik, untuk chain diagram terdiri dari 5 entitas, diawali dengan entitas departemen yang memiliki 2 atribut, yaitu ada nama departemen dan departemen ID sebagai PK. Lalu entitas departemen memiliki hubungan satu ke satu dengan manajer departemen, di mana artinya satu departemen dapat dipimpin oleh satu manajer departemen. Di sini manajer departemen memiliki atribut yaitu ID manajer departemen sebagai PK, lalu ada departemen ID sebagai FK, employee ID sebagai FK, dan atribut tambahan yaitu periode. Lalu selanjutnya manajer departemen memiliki hubungan atau relasi dengan employee yaitu satu ke satu. Relasi ini menunjukkan tidak semua employee dapat menjadi manajer departemen. Di entitas employee ini memiliki atribut yaitu employee ID sebagai PK, departemen ID sebagai FK, employee name, position, dan employee type. Lalu employee juga memiliki relasi dengan departemen yaitu relasi banyak ke satu, di mana satu departemen bisa memiliki banyak employee dan banyak employee dapat bekerja pada satu departemen. Lalu entitas employee juga memiliki relasi satu ke satu dengan manajer project, di mana di sini relasinya menunjukkan bahwa tidak semua employee dapat menjadi manajer project. Nah, pada manajer project ini memiliki atribut yaitu ada ID departemen sebagai PK, employee ID sebagai FK, project ID sebagai FK, dan atribut tambahan yaitu periode. Lalu selanjutnya manajer project memiliki hubungan dengan project yaitu satu ke satu, di mana satu manajer project hanya dapat memimpin satu project saja. Di mana di entitas project ini memiliki atribut project ID sebagai PK, lalu ada employee ID sebagai FK, lalu ada atribut tambahan project name, start date, end date, dan description. Di sini entitas project juga memiliki relasi dengan employee yaitu relasi satu ke banyak, di mana satu project dapat dikerjakan oleh banyak employee dan banyak employee dapat
mengerjakan satu proyek. Untuk diagram Crowfoot di sini seperti yang sudah dijelaskan pada diagram Chen, kita membuat diagram Crowfoot. Ada 5 tabel. Yang pertama ada department. Department memiliki 2 atribut yang memiliki primary key. ID department itu sebagai primary key. Lalu yang kedua ada tabel manager department. Pada manager department ini memiliki primary key, itu ID manager department. Lalu ada foreign key yang pertama, department ID, dan juga foreign key yang kedua, employee ID. Lalu yang ketiga ada tabel employee. Dari tabel employee memiliki primary key yaitu employee ID dan memiliki foreign key department ID. Dari employee itu ke tabel manager project. Dari manager project itu memiliki primary key ID manager project, foreign key yang pertama employee ID, foreign key yang kedua itu project ID. Dan yang terakhir ada di bagian tabel project memiliki primary key project ID dan foreign key itu employee ID. Selanjutnya untuk tabelnya DML Create. Yang pertama itu membuat tabel departemen sesuai dengan diagram yang dibuat. Di sini query-nya create table departemen dengan atribut ada departemen ID dan nama departemen. Lalu ada membuat tabel manager departemen dengan create table manager departemen dengan atribut ID manager departemen. Lalu ada departemen ID, employee ID, dan periode. Di sini departemen ID itu sebagai FK dan employee ID juga sebagai FK. Selanjutnya ada tabel employee di sini create table employee dengan atribut employee ID sebagai primary key, departemen ID, lalu ada employee name, position, sama employee type. Di sini untuk departemen ID sebagai FK. Lalu pada tabel manager project, create table manager project dengan atribut ID manager project sebagai primary key. Lalu ada employee ID, ada project ID, dan periode. Di sini employee ID dan project ID sebagai FK. Dan yang terakhir itu ada membuat tabel project dengan create table project dengan atribut project ID sebagai primary key. Lalu ada employee ID, ada project name, description, start date, dan end date. Di sini employee ID menjadi foreign key. Untuk di bagian DML insert, di sini ada insert pada tabel department. Kita memasukkan 5 data, antaranya itu ada sales, marketing, finance, human resource, dan juga IT. Dan di insert tabel manager department juga kita memasukkan 5 data, itu sebagai berikut untuk datanya. Kita juga menggunakan select income from dari manager department. Lalu selanjutnya menginsert pada tabel employee atau memasukkan data diri karyawan. Kita juga memasukkan 5 data pada tabel employee. Selanjutnya di insert tabel manager project juga kita memasukkan 5 data. Dan untuk di insert tabel project-nya juga kita memasukkan 5 insert data sebagai berikut. Baik, di sini ada bagian update nama departemen dengan ID 1 menjadi sales departemen. Nah, di sini ada gambaran panel sebelumnya, lalu menggunakan query update departemen, set nama departemen menjadi sales departemen, di mana kondisinya departemen ID sama dengan 1. Dan di sini ada hasilnya, jadi ID departemen yang 1 menjadi, yang awalnya sales menjadi sales departemen. Untuk bagian DML delete,
Di sini kita mencoba untuk dilihat pada bagian tabel manajer departemen dengan ID 3. Setelah kita delete, ini untuk data sebelumnya, dan ini setelah kita mencoba melakukan delete, jadi untuk ID manager departemen itu ID 3-nya itu hilang. Selanjutnya untuk query basic, kita membuat daftar manager project yang project name-nya employee training. Di sini bakalan menampilkan ID manager project dari tabel manager project dan employee name dari tabel employee, lalu ada position dari tabel employee. Di sini from dari manager project yang akan di-join ke project, lalu bakalan di-join lagi dengan employee, lalu di akhir menggunakan query where, di mana project name-nya harus employee training, maka didapatkan hasil seperti gambar. Selanjutnya, Baik, di sini saya akan menjelaskan pada bagian query opening, di mana join antara tabel employee, manajer departemen, departemen, manajer project, dan project pada project dengan kondisi departemen ID sama dengan 4. Di sini menggunakan query select, di mana employee name berasal dari tabel employee, position berasal dari tabel employee, lalu ada ID manajer departemen berasal dari tabel manajer departemen, lalu ada nama departemen berasal dari tabel departemen, lalu ada ID manager project berasal dari tabel manager project, lalu ada project name berasal dari tabel project, dari tabel employee, kemudian menggunakan query inner join terhadap tabel manager departemen, di mana yang menjadi kesamaan dari kedua tabel tersebut adalah employee ID yang menjadi PK di tabel employee dan employee ID di tabel manager departemen. Lalu menggunakan query inner join kembali terhadap tabel departemen, di mana yang menjadi kesamaan antara kedua tabel tersebut adalah manajer departemen ID, departemen ID yang berasal dari dari tabel departemen, di mana departemen ID itu ada di manajer departemen sebagai FK. Lalu menggunakan query inner join terhadap tabel manager project, di mana yang menjadi kesamaan antara kedua tabel tersebut adalah employee ID, di mana employee ID ini berasal dari tabel employee dan employee ID berada di tabel manager project. Lalu kemudian menggunakan query inner join terhadap tabel project, di mana project ID berada di tabel manager project dan project ID menjadi PK di tabel project, dan kondisinya departemen ID di tabel departemen sama dengan 4. Dan ini hasilnya.
Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.